Seperti apa sih wujud meterai tempel yang baru? Ini dia bentuk dan desain meterai tempel kita yang baru. Diajak-ajak bayar pajak. Selamat datang hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey hey hey, yuk dengerin hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey hey hey, Mari kakak, lihat dia dulu kakak. Sudah banyak perkembangan isu pajak. Kapan lagi bahas pajak bisa sambil ngakak, sambil ngerujak atau sambil gendong anak. Dengar dulu yuk, info gratis kok gak mau. Di follow dulu, gak ketinggalan melulu. Ajak-ajak bayar pajak, ini konsep baru. Simak dan hayati kelak negeri kita maju. selamat datang hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey hey, bayar pajak. yuk dengerin hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey hey, bayar pajak. Halo kawan pajak, kembali lagi berjumpa dengan saya Ani Natalia di podcast Ajak-Ajak Bayar Pajak. Di edisi perdana tahun 2021 ini, Ajak-Ajak Bayar Pajak akan membahas apa ya? Di episode ini kita akan membicarakan tentang peraturan terbaru yang lagi hits diperbincangkan di tahun 2021. Apalagi kalau bukan tentang bea meterai. Mulai 1 Januari 2021 berlaku bea meterai yang baru setelah 35 tahun kita tidak mengganti Undang-Undang Bea Meterai. Setidaknya ada 6 poin perubahan besar yang ada di Undang-Undang Bea Meterai yang baru ini. Yang pertama, perluasan objek bea meterai. Di undang-undang yang baru ini mencakup juga untuk dokumen elektronik. Jadi sekarang tidak hanya dokumen fisik yang kena bea meterai, tapi juga dokumen digital. Poin kedua, adanya penyesuaian tarif bea meterai. Yang tadinya sejak tahun 2000 ada 2 tarif, yaitu tarif 3.000 dan 6.000, mulai 1 Januari 2021 menjadi 1 tarif, yaitu sebesar Rp10.000. Kenapa naik? Karena ekonomi kita juga berkembang pesat maju dibandingkan 20 tahun yang lalu. Yang ketiga, penyesuaian batasan nilai nominal dokumen. Kalau sebelumnya batasan nilai dokumen yang menjadi objek bea meterai adalah Rp1 juta, maka di Undang-Undang Bea Meterai yang baru ini batasannya menjadi Rp5 juta. Artinya penyesuaian ini menjadi bukti keberpihakan pemerintah kepada kegiatan sektor usaha kecil dan menengah atau masyarakat berpenghasilan rendah. Yang keempat, penggunaan meterai elektronik terhadap dokumen dalam bentuk elektronik. Hal ini diharapkan dapat memberikan kesetaraan fungsi antara dokumen fisik dan dokumen digital, serta dapat memaksimalkan potensi keuangan negara kita. Kelima, pemberian fasilitas pembebasan bea meterai. Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan bea meterai terkait bencana alam, pelaksanaan program pemerintah, dan pelaksanaan perjanjian internasional baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya. Yang terakhir adalah pengaturan sanksi. Tujuannya adalah meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran bea meterai dan meminimalkan serta mencegah terjadinya tindak pidana pembuatan, pengedaran, penjualan, dan pemakaian meterai palsu atau meterai bekas pakai. Lalu bagaimana dengan meterai yang 6.000 dan yang 3.000 yang sudah beredar? Masih bisa dipakai nggak ya? Tenang kawan pajak, meskipun Undang-Undang Bea Meterai mulai berlaku 1 Januari 2021, akan ada masa transisi selama 1 tahun bagi masyarakat untuk tetap dapat menggunakan meterai yang 3.000 dan 6.000. Gimana cara pakainya? Gini nih. Pasti kawan pajak penasaran kan? Seperti apa sih wujud meterai tempel yang baru? Ini dia bentuk dan desain meterai tempel kita yang baru.
yang baru ini juga memiliki ciri umum dan ciri khusus yang perlu diketahui oleh kawan pajak dan masyarakat luas. Selengkapnya bisa dilihat di gambar ini. Direktorat Jenderal Pajak mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada akan meterai tempel palsu dan meterai tempel bekas pakai atau rekondisi. Pastikan memperoleh meterai tempel hanya dari penjual yang terpercaya. Ya, tips dari kakak, jangan beli meterai yang harga jualnya di bawah nilai nominal. Kemungkinan besar itu adalah meterai palsu. Baik kawan pajak, tak terasa kita sudah sampai di penghujung episode Ajak-Ajak Bayar Pajak edisi Bea Meterai. Tak bosan kami mengingatkan untuk kita semua menjaga protokol kesehatan agar kita bisa terbebas dari COVID-19. Terima kasih atas partisipasinya di Ajak-Ajak Bayar Pajak episode kali ini. Semua orang punya caranya sendiri mengekspresikan cintanya kepada Indonesia. Ini cara kami, Ajak-Ajak Bayar Pajak. Saya Ani Natalia dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Sampai bertemu di Ajak-Ajak Bayar Pajak berikutnya.